The Exorcist adalah sebuah film horor Amerika Serikat yang diadaptasi dari novel tahun 1971 dengan judul yang sama, karya William Peter Blatty, mengenai seorang gadis kecil yang kerasukan setan dan usaha nekat ibunya yang mencoba menyembuhkan putrinya lewat eksorsisme, ritual pengusiran setan, yang dilakukan oleh dua orang imam Katolik. Film ini menampilkan Ellen Burstyn, Linda Blair, Max von Sydow, Kitty Winn, Lee J. Jason Miller, dan Mercedes McCambridge. Baik film maupun bukunya terinspirasi dari sebuah praktik eksorsisme yang tercatat pada tahun 1949 atas seorang bocah laki-laki berusia 14 tahun. Film ini merupakan salah satu dari sekian banyak film anak setan, termasuk di antara serial film The Omen dan Rosemary's Baby. Film ini menjadi salah satu film horor paling menguntungkan sepanjang masa, memperoleh penghasilan kotor sebesar $402.500.000 di seluruh dunia. Film ini juga memperoleh 10 nominasi Piala Oscar, memenangkan 2 di antaranya untuk penataan suara terbaik dan penulisan skenario adaptasi terbaik, dan kalah dalam kategori film terbaik pada film. Pemenangnya The Sting. Bersama-sama dengan novel yang mendasari film ini, cerita karangan Blatty ini telah diterbitkan berulang kali selama bertahun-tahun. The Exorcist dilarang di kota-kota individual dan negara karena alasan terlalu mengerikan atau menakutkan, dan juga karena alasan agama di beberapa negara. Film ini berkonsep sama dengan novelnya, di mana menggabungkan 3 skenario menjadi satu keutuhan cerita yang berpusat pada kerasukan setan pada seorang gadis berumur 12 tahun bernama Regan McNeil. Film dibuka dengan adegan penggalian sebuah situs kuno di Nineveh, Irak. Seorang penggali yang kemudiannya diketahui sebagai Bapak Lancaster Marine, Max von Sydow, menemukan sebuah batu berukir gambar makhluk yang mengerikan. Batu tersebut diberikan penjelasan oleh Bapak Marine sebagai patung Pazuzu, simbol paganisme yang melambangkan setan. Kemudian adegan berpindah ke Washington, DC, di mana seorang pastor muda bernama Bapak Damien Karas Jason Miller, yang kini sedang mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan karena beban hidup yang berat ditambah ibunya sendiri yang sakit-sakitan. Dalam pusat cerita, kita menemui seorang gadis berumur 12 tahun bernama Regan McNeil yang kini mulai mendapat gejala aneh baik dari dirinya sendiri maupun di sekitarnya. Sang ibu, yaitu aktris Chris McNeil, yakin bahwa segala tanda tersebut hanyalah trauma dari perceraian antara Chris dan ayah Regan. Namun setelah dibawa ke berbagai dokter, justru keadaan Regan bertambah lemah. Seiring bergeraknya hari, tabiat Regan mulai berubah dan wajahnya berubah pucat dan mengerikan. Suaranya kadang bisa berubah menjadi suara laki-laki dan fenomena poltergeist sering terjadi di kamarnya. Segalanya bertambah parah saat sutradara film terbaru Chris McNeil yang setuju untuk merawatnya sementara ditemukan mati dengan brutal. Dokter-dokter yang putus asa menyarankan Chris untuk meminta sebuah pengusiran setan yang dilakukan oleh pastor. Chris bermaksud menemui Bapak Karas yang dikenalinya sebagai pendeta juga psikiater. Setelah menemui Regan yang sedang setengah kerasukan mengaku bahwa ia memang dirasuki setan, tetapi bukan oleh setan biasa, melainkan oleh iblis sendiri. Bapak Karas kemudian setuju untuk melakukan pengusiran setan dan kini meminta bantuan gereja untuk mengirimkan seseorang yang lebih senior. Maka gereja memanggil Bapak Marine untuk melakukan pengusiran setan bersama Bapak Karas karena Bapak Marine sudah berpengalaman.
Meskipun gereja mengetahui kelemahan jantung Bapak Merin yang membuat ia dibebas tugaskan beberapa tahun lalu. Pada klimaksnya, Bapak Karas dan Bapak Merin berusaha mengusir setan dari tubuh Regan dan setelah berkali-kali diberikan beban mental dan verbal pada mereka berdua, Bapak Merin meninggal karena serangan jantung sebelum sempat menelan CPR miliknya. Bapak Karas yang melihat hal itu berusaha menolongnya namun terlambat. Bapak Karas mencekik Regan dan meminta kepada setan di dalamnya agar merasuki dirinya saja. Setan itu kemudian memasuki Bapak Karas yang kemudian menerjunkan dirinya sendiri ke jendela di lantai 2 itu, membuat tubuhnya terjatuh dan terguling di tangga curam dekat rumah tersebut dan meninggal. Setelah akhir peristiwa tersebut, Regan dan Chris memutuskan untuk meninggalkan Washington dari segala trauma. Regan tidak mengingat sama sekali mengenai kejadian pengusiran setan darinya.